Perkenalkan, saya Huria Maksura, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Minangabino, Kabupaten Morowali Utara. Saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3, coaching supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang rekan saya. Beliau merupakan guru kelas di SDN Minangabino, tepatnya pada kelas 5 seperti itu. Baik, selamat pagi Pak Ian. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, baik. Ya, jadi Bapak di sini saya sebagai mitra Bapak dalam melakukan pengembangan diri. Jadi nanti kita akan melakukan saling observasi dan jawab, di mana saya akan bertindak sebagai observer atau supervisor yang akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, gitu ya. Jadi pada percakapan praobservasi ini ada beberapa yang perlu kita diskusikan terkait rubrik penilaian. Jadi di sini Pak ada rubrik penilaiannya. Area observasi terkait aspek ini terkait area pengembangan pada diri murid yang hendak Bapak capai nantinya. Kemudian yang kedua terkait strategi pengembangan yang Bapak lakukan, gitu ya. Sehingga kita perlu menyepakati beberapa hal terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan pada diri murid, dan yang terakhir terkait strategi pembelajaran yang akan digunakan. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran ini, tentunya sebelumnya saya mau perkenalkan dulu kalau yang akan saya ajarkan adalah pembelajaran mata pelajaran IPAS. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran IPAS ini, yang pertama itu terkait bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi apa itu magnet dan jenisnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana peserta didik itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses pembelajaran yang akan saya laksanakan mengacu pada dua tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa dicapai. Jadi di sini Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS dengan dua tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan pada diri murid yang hendak Bapak capai saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kalau untuk area yang ingin saya capai ya tadi ya, Iya. perkembangan dalam proses pelaksanaan pembelajaran nantinya, tentunya yang pertama kita harus lihat dari tiga aspek. Yang pertama dari sikapnya, terus dari kognitif atau pengetahuannya, terus yang ketiga motor atau kemampuannya. Kalau untuk dari yang pertama, untuk dari sikapnya, bagaimana peserta didik tentunya yang saya harapkan mampu sesuai dengan apa yang sudah ada, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mereka bisa terapkan selama proses pembelajaran. Yang kedua dari segi kognitifnya. Untuk dari segi kognitif tentunya pengetahuan yang ingin dicapai tentunya kita sesuaikan terhadap apa pencapaian yang ingin kita capai dan tujuan pembelajarannya. Jadi yang ingin saya capai tadi sudah saya katakan bahwa yang pertama adalah bagaimana tadi mampu mengidentifikasi apa itu magnet dan beserta jenisnya, jenis magnet. Terus yang kedua bagaimana tadi mampu mengidentifikasi terkait sifat-sifat magnet dengan benar dan benar. Terus untuk aspek yang ketiga yaitu psikomotor atau keterampilan. Kalau untuk dari aspek psikomotor atau keterampilannya tentunya yang saya harapkan nantinya peserta didik mampu menunjukkan keterampilan baik dalam segi mengumpulkan pendapat, menemukan masalah yang didapatkan, bagaimana memecahkan masalah bersama dengan kelompok, mampu mengembangkan hasil karya mereka di depan, dan berani menanamkan pendapat dan hasil karyanya. Jadi di sini ada tiga yang area pengembangan yang hendak dicapai terkait afektif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua terkait kognitifnya, pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang ketiga terkait psikomotor yaitu berdiskusi, mengungkapkan pendapat dan berani seperti itu ya Pak ya.
Cuman di sini tentunya yang paling kita lebih acukan tentunya sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan dalam modul. Tentunya kognitifnya seperti apa. Misalnya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita lihat dari segi kognitifnya sesuai dengan kita acuan pada capaian dengan tujuan pembelajarannya. Tentunya berarti yang kita paling harapkan tentunya mereka mampu mengetahui tentang materi yang akan kita bawakan. Karena tadi tujuannya kan gimana peserta didik mampu mengidentifikasi magnet dan peserta jenis-jenisnya, bagaimana peserta didik mengetahui sifat-sifat magnet itu seperti apa saja. Jadi area pengembangan yang lebih ingin diobservasi pada aspek kognitif pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kira-kira indikator dari pencapaian area pengembangan itu bagaimana, Pak? Kalau untuk indikator pencapaiannya, ya, kita berarti pada tujuan pembelajarannya. Apa indikator yang ingin kita capai pada pelaksanaan pembelajaran? Yang pertama, saya berharap dengan proses pembelajaran kita berikan, baik itu nantinya dalam menampilkan video pembelajaran dan ada gambar-gambar atau teks-teks bacaan yang membantu mereka sehingga yang pertama mereka dapat mampu mengidentifikasi apa itu magnet dan jenis-jenisnya, jenis-jenis magnet. Yang kedua, peserta didik juga saya harapkan mampu dalam mengidentifikasi apa semua sifat-sifat magnet. Jadi itu indikator yang tercapaian yang saya harapkan dan dapat dicapai dan sudah proses pembelajaran. Jadi ada dua indikator ketercapaian area pengembangannya, Pak. Yang pertama tentang bagaimana murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis magnet, dan yang kedua bagaimana juga murid dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet, seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, strategi yang sudah Bapak persiapkan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi kalau untuk bicara strategi itu kita ada beberapa aspek yang harus kita terapkan. Ya. Yang pertama terkait moda pembelajaran. Jelas. Tentunya kita menggunakan tatap muka. Ya. Terus yang kedua menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran nantinya, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Karena bagaimana kita didik, karena sesuai tadi yang tercapai yang sikap yang saya capai, bagaimana keterampilannya juga, bagaimana kita didik mampu menemukan masalah dalam proses pembelajaran nantinya, dan mereka bisa lebih mengembangkan apa yang mereka dapatkan sendiri. Terus yang kedua terkait pendekatan yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan saintifik dan tipek. Terus untuk metode pembelajarannya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan ceramah penugasan. Ya. Jadi di sini strategi yang sudah Bapak persiapkan ada beberapa ya, Pak. Yang pertama modalnya itu tatap muka, kemudian modelnya itu problem based learning atau PBL, kemudian pendekatannya saintifik dan juga mengintegrasikan teknologi dalamnya itu feedback, dan selanjutnya metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu ya, Pak ya. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kira-kira hari dan tanggal berapa Bapak akan siap diobservasi? Kalau untuk tanggal observasi sesuai rencana awal kegiatan, rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 24 hari Kamis ini, Oktober 2024. Itu apabila tidak ada halangan dan lain-lain hal, rencananya pada hari itu. Jadi Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari Kamis ini, berarti 2 hari ke depan Bapak sudah siap observasi, seperti itu ya, Pak ya. Jadi nanti setelah observasi, Pak, kita akan melakukan lagi percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Untuk percakapan pra observasi ini saya rasa kita cukupkan saja, karena saya sudah cukup mengambil beberapa hal yang akan Bapak kembangkan seperti itu pada diri murid. Nah, untuk selanjutnya saya doakan Bapak supaya bisa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih percaya diri dan bisa dimudahkan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, Pak ya. Terima kasih.
kasih atas waktunya, Pak. Ada yang kali masuk dalam apa sifat-sifat jenis itu masuk pada sifat-sifat makhluk yang dapat bisa melihat dan bisa saling olah. Oke, karena kita sudah mendapat dua topik, pertama magnet, yang kedua. Nah, dari dua topik atau permasalahan sudah kalian temukan tadi, jadi itu akan kalian bahas sebentar. Ya, yang pertama, sudah semuanya pegang ini? Sudah? Sudah. Nah, lihat dulu, jadikan satu dulu, lihat semuanya. Perhatikan dulu pembentukan. Coba semuanya perhatikan. Siap, siap. Untuk pengerjaannya, coba dibuka lagi di halaman ketiga. Ketiga ada kegiatan berapa? Ada kegiatan? Ada kegiatan berapa? Baca. Ada kegiatan berapa? Ya, silakan. Pak Guru kasih tampilkan video lagi. Pembagian magnet dan Silakan. Mau mencari referensi jawaban dari kerja kelompok mereka. Perhatian, kalau sudah di depan tidak ada yang saling tunjuk, apalagi ribut, gerak kiri gerak kanan. Semua kalian di depan dan posisi siap menjawab. Bisa? Kelompok satu bisa? Bisa. Kelompok dua? Siap. Oke, silakan kelompok satu. Sini saja, sini saja. Si baris saya rapi, tidak ada yang kamu lihat. Tolong kemari, masuk kemari. Nah, lagi tolong. Yuk, tolong. Yang mau membuat tugasnya, kalau ada orang yang buka yang depan, apa tugasnya? Membuat tugas.
Ulangi di wilayah Malaysia. Dari situ makanya berawal namanya ya. Jadi mana alam itu memang yang bersumber dari alam. Biasanya terdapat pada beberapa ya. Yang alam jadi tidak ada campur tangan manusia. Semuanya perhatikan. Semua proses pelaksanaan pembelajaran kita sudah berjalan baik hari ini. Sebenarnya ada tes langsung tes evaluasi. Baik. Oke. Jadi sebelum lanjut lagi, Pak Guru mau tanya kalian untuk lebih memahami, lebih menanamkan agar kalian bisa lebih paham dan terkait materi kita hari ini. Kira-kira hari ini kita belajar apa semua? Yang bisa menyimpulkan silakan angkat tangan. Ya, siapa bisa? Juga bisa? Hah? Ini, oke, coba ini. Apa semua yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Sifat-sifat magnet, apa lagi? Jenis magnet. Ya, apa? Yang paling disenangi dari kegiatan tadi? Belajar ya, belajar bagian mana yang paling disenangi? Silang. Oke, saya juga ucapkan terima kasih. Hari ini kelas 5 semuanya bagus belajar. Cuma nanti untuk pertemuan selanjutnya coba perhatikan. Pertemuan selanjutnya harus lebih baik lagi dari ini. Ya, tadi sudah bagus semuanya. Semua peraturan yang kita buat pertama sedikit demi sedikit, bulan demi bulan semua sudah diterapkan dengan baik. Cuma masih ada sedikit nanti pertemuan selanjutnya harus lebih baik ya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran kita selanjutnya ya minggu depan kita masuk pada apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja bentuk-bentuk magnet. Ya, bisa ini dipahami? Bisa. Nanti anak kelas 5 boleh silakan, boleh ada Google searching, dipelajari di rumah, dibaca-baca materi terkait manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja bentuk-bentuk magnet. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muria Maksura, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Morowali Utara. Kembali bersama saya dan rekan saya Pak Rian Dharma sebagai guru yang telah diobservasi. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya. Jadi Pak, sesuai dengan kesepakatan kita di percakapan pra-observasi lalu, bahwa setelah kita melaksanakan observasi di kelas Bapak, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi ini.
Seperti itu ya Pak ya. Nah, tujuan daripada kegiatan pasca observasi ini di mana kita untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terkait kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas seperti itu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah Bapak terapkan di kelas sesuai dengan yang sudah kita sepakati di pra-observasi. Seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Oke, jadi sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk yang pertama terkait perasaan yang saya rasakan setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas, tentunya kurang lebih sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya merasa apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya sudah cukup baik, sesuai dapat saya jalankan di kelas. Walaupun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, namun apa yang saya rasakan sudah cukup baik, sudah senang. Jadi di sini Bapak senang ya begitu, karena terkait apa yang sudah Bapak rencanakan bisa Bapak laksanakan dengan baik saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya. Bagaimana dengan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, ya kemarin kan saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan untuk melaksanakan observasi kemarin. Jadi kemarin kan saya menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi kurang lebih pelaksanaan di kelas semua sudah terlaksana sesuai sintaknya, dari orientasi masalahnya, mengorganisasikan peserta didiknya, terus yang ketiga untuk menyelidiki atau membimbing kelompok, terus mengembangkan dan menyajikan hasil, serta peserta didik juga dapat melaksanakan kegiatan evaluasi di akhir setelah kegiatan. Jadi untuk langkah-langkah kegiatannya sudah sesuai dengan PBL menurut saya. Cuman nanti mungkin untuk pembelajaran selanjutnya lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan lagi. Jadi di sini kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas sudah sesuai dengan sintak PBL yang Bapak rencanakan. Ada 5 tahap, begitu ya, 5 sintak begitu. Nah, kan sudah terlaksana dengan baik sintaks PBL ini Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati di pra-observasi kemarin terkait pelaksanaannya di kelas? Untuk area pengembangan kemarin untuk di pra-observasi kan saya mengacu pada yang pertama dari penilaian kognitifnya, psikomotor dengan afektifnya. Jadi untuk pelaksanaan di kelasnya, kalau dilihat dari kognitifnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan di kelas, ya. Baru untuk dari segi afektifnya juga, bagaimana peserta didik menerapkan sikap di kelas itu juga kurang lebih saya rasa sudah sesuai dengan apa yang saya siapkan di pra-observasi kemarin. Terus untuk psikomotor sudah bisa juga saya lihat pada saat observasi dari kegiatan bagaimana sikap keterampilan yang dimiliki peserta didik, dari yang sebelumnya mungkin kurang dalam segi keterampilan, baik dalam menyampaikan pendapat, dalam bekerja sama dengan kelompok, yang sebelumnya mungkin kurang, kemarin sudah terlihat lebih membaik. Terus kesiapan dalam penyampaian hasil kerja mereka di depan juga sudah cukup baik. Ya. Jadi area pengembangannya seperti yang kita sepakati ada 3, kognitif, afektif, dan keterampilan murid seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak ketercapaian dari area pengembangan ini bagaimana pada diri murid? Kalau untuk ketercapaian, yang pertama kalau dilihat dari kognitifnya, peserta didik sudah mampu, maksudnya guru sesuaikan terhadap tujuan pembelajaran, jadi mereka dapat terima dengan baik. Dari kemarin kan sesuai materi, dari bagaimana peserta didik
saya harapkan dapat mengidentifikasi terkait apa itu magnet dan jenis-jenisnya, terus mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, bisa saya lihat bahwa peserta didik sudah mampu mengidentifikasi hal tersebut. Dari hasil evaluasi yang saya lakukan juga, peserta didik sudah mampu mengetahui mengidentifikasi apa yang saya harapkan. Baru dari kesimpulan akhir juga peserta didik rata-rata sudah semua memahami dan mampu dia mengidentifikasi terkait tujuan pembelajaran tersebut. Terus dari sikap juga saya rasa sudah kurang lebih sudah tercapai sesuai dengan apa yang saya ingin nilai. Terus dari keterampilan juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi dari ketiga aspek ini secara keseluruhan sudah tercapai, utamanya pada kognitif, bagaimana murid sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang Bapak harapkan. Seperti itu ya Pak. Baik, bagaimana dengan tantangan saat Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ada tantangan Pak? Kalau untuk tantangan, kemarin kan di praobservasi saya tidak merencanakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi untuk observasi kemarin ada yang saya tambahkan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat dari gaya belajarnya peserta didik. Jadi konten yang saya siapkan menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, baik dari visualnya, baru audio visualnya dan kinestetiknya. Jadi di sana juga pada saat proses kegiatan pembelajaran, dari proses saya siapkan di sana untuk yang kinestetik ada saya siapkan untuk kotak kata jawaban. Di mereka di sana bisa mencari masalah yang sudah mereka temukan tadi bersama-sama kan. Mereka bisa cari untuk yang senang untuk bergerak mencari dan untuk tantangan. Terus ada juga video pembelajaran yang saya berikan. Terus juga ada materi tambahan untuk mereka juga, lebih seperti itu. Jadi untuk masalahnya kemarin ya, tadi kendalanya ya. Iya, kendalanya. Untuk kendalanya di pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau dari saya pribadi, bagaimana kita guru itu mampu menyampaikan ke peserta didik agar mereka tidak kaget. Kaget dalam artian peserta didik itu bingung kenapa guru ini menyiapkan begitu banyak konten ya. Jadi bagaimana guru itu mampu mengarahkan peserta didik agar mereka paham bahwa guru ini tidak membatasi kamu harus ini, yang ini harus ini, tidak. Bahwa mereka kita berikan kebebasan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mereka suka mencari silahkan, sudah disiapkan. Kalau ada yang suka mau menonton silahkan. Tidak terbatas, guru jangan sampai menyampaikan hal-hal yang kurang tepat. Jadi mereka berpikir malah bukannya seharusnya kan menjadi kesenangan untuk mereka ya, karena kebutuhan mereka disiapkan. Jangan sampai mereka malah bingung karena mereka bingung ya banyaknya yang disiapkan gitu. Jadi bagaimana menurut saya sih, kalau kemarin bagaimana guru supaya bisa mereka lebih memahami tentang apa yang disiapkan guru, bahwa itu menjadi kebutuhan mereka. Jadi tantangannya terkait bagaimana Bapak dalam pelaksanaannya ini kan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Bapak bisa mengarahkan ataupun menuntun anak-anak bahwa semua apa yang disiapkan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, begitu. Baik. Tadi tantangan yang seperti itu Pak, kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk melampaui tantangan tersebut? Kalau dari strategi yang saya harapkan, tentunya guru harus lebih banyak belajar ya. Banyak maksudnya memberikan pembelajaran yang seperti itu supaya lebih membiasakan juga peserta didik ya. Jadi semakin sering guru melakukan, otomatis peserta didik juga semakin lebih memahami, ternyata guru ini memberikan apa yang saya mau. Jadi saya boleh begini, saya boleh begitu, sesuai dengan yang sudah disiapkan. Terus selain itu juga
belajar dengan teman sejawat juga menurut saya penting ya. Baik seperti yang kemarin kita melakukan refleksi, jadi itu yang menurut saya perbaikan-perbaikan yang apa yang masih kurang bisa kedepannya diharapkan bisa lebih baik lagi. Ya, jadi strateginya di sini Bapak yang sudah Bapak siapkan untuk melampaui tantangan tersebut. Yang pertama, bagaimana Bapak konsisten untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti murid akan terbiasa dengan strategi ini seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak bisa berdiskusi ataupun merefleksi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya, apa ukuran keberhasilan dari strategi yang telah Bapak rencanakan ini? Kalau untuk ukuran keberhasilannya, tentunya dari yang pertama dari evaluasi ya, dari evaluasi akhir. Ya. Saya juga melihat tercapaiannya baik dari kognitifnya, terutama kognitifnya dari evaluasi ya, terus juga dari refleksi terakhir dengan peserta didik, bagaimana peserta didik apakah mereka senang apa yang mereka senangi, apa yang tidak disenangi. Itu dari situ juga. Terus tentunya juga dari kegiatan selama proses pembelajaran, apa yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan pada saat praobservasi atau belum. Jadi seperti itu. Jadi ukuran keberhasilan yang dari strategi yang Bapak rencanakan ini ada beberapa ya Pak, terkait tentunya peningkatan dari kognitif murid. Kemudian yang kedua, di refleksi akhir murid bisa menyampaikan apa yang disenangi ataupun yang mungkin tidak disenangi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi bahan refleksi bagi Bapak untuk meningkatkan proses belajar lagi. Dan yang terakhir tentang kegiatan yang sudah dilakukan di kelas yang mungkin bisa membantu murid untuk lebih meningkatkan kompetensinya seperti ini. Selanjutnya, kira-kira untuk strategi yang sudah Bapak siapkan ini kapan Bapak akan melaksanakannya? Untuk pelaksanaan selanjutnya? Iya. Kalau dari saya, tentunya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi apa yang sudah kita refleksikan sekarang, tentunya nanti untuk pembelajaran selanjutnya sudah bisa kita benahi. Dari yang sebelumnya belum seperti ini kita gunakan seperti ini dari hasil refleksi. Ya. Jadi di sini Bapak akan menerapkan di pembelajaran selanjutnya begitu. Seperti yang Bapak ungkapkan tadi bahwa Bapak akan konsisten menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti itu ya. Baik, untuk yang terakhir Pak, apa yang dapat membantu Bapak dalam melancarkan strategi yang telah Bapak rencanakan ini? Kalau untuk melancarkan strategi yang sudah saya laksanakan, ya. Untuk yang pertama tentunya kita belajar secara mandiri dari bahan ajar lah, dari internet buku terus selanjutnya dari teman sejawat juga ya, minta saran dan dari hasil refleksi kemarin kita bisa saling bertukar pikiran bersama teman sejawat. Mungkin mereka pernah mengalami pengalaman seperti itu juga ya, mereka sudah pernah mendapatkan pengalaman yang lebih, dari situ juga bisa saya belajar tentunya. Tapi yang terpenting adalah belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Jadi apa yang sudah kemarin menurut saya kurang, untuk pembelajaran berikutnya saya usahakan apa yang masih kurang itu untuk saya lebih perbaiki lah. Ya. Jadi untuk yang dapat membantu Bapak melancarkan strategi yang sudah diterapkan tadi, yang sudah direncanakan tadi, maksud saya ada 3. Belajar secara mandiri dari internet ataupun dari YouTube begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak bisa meminta umpan balik atau berdiskusi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, terkait refleksi diri, apa yang masih kurang menurut Bapak perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Begitu ya Pak? Ya. Jadi cukup sampai sini Pak pertanyaan saya. Namun di sini kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita?
Jadi kalau untuk kesimpulan dari percakapan kita, untuk percakapan saya atau Iya. kegiatan dari kemarin sampai sekarang. Keseluruhan Pak, Kalau silakan. kalau untuk keseluruhan tentunya ini adalah sebagai bahan pembelajaran untuk saya, ya. Iya. Jadi menurut saya dengan adanya kegiatan ini sangat membantu saya juga untuk lebih melihat di mana letak kesalahan atau yang kurang Iya. selama proses pembelajaran. Dari kegiatan ini juga karena ada refleksi, ya, apa yang masih kurang, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditingkatkan, itu dapat saya ketahui lebih jelas dan lebih saya pahami, sehingga perbaikan-perbaikan ke depannya dapat lebih terarah seperti itu. Jadi lebih mudah saya memperbaiki apa yang masih kurang dan mempertahankan apa yang sudah baik, seperti itu. Iya. Lebih jelas lah. Ya seperti itu ya Pak, kesimpulan dari percakapan kita kali ini. Namun di sini saya menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah Bapak laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Memang secara keseluruhan atau secara klasikal lah boleh dilihat bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dari pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu secara klasikal sudah dikatakan berhasil. Karena seperti yang Bapak bilang hanya beberapa saja siswa yang mungkin terlihat tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dari sintaks PBL-nya juga saya lihat semua terlihat 5 sintaks tersebut. Kemudian sangat bagus dan sangat saya apresiasi Pak, Bapak di sana telah menerapkan pendekatan saintifik. Di sana juga sudah diintegrasikan teknologi. TIPEK-nya kan ada. Kemudian Bapak juga menerapkan metode-metode yang memang membuat murid bisa menyampaikan umpan baliknya. Di sana kan ada diskusi, tanya jawab dan juga penugasan seperti itu kan Pak. Nah, dan yang sangat saya apresiasi bahwa Bapak melakukan improvisasi. Apa yang di percakapan pra observasi mungkin tidak Bapak sampaikan, tapi ternyata pada saat pelaksanaan observasi Bapak mengintegrasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memang sangat sesuai dan sangat perlu kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam seperti itu Pak ya. Baik Pak Rian, saya tinggal menunggu lagi cerita-cerita dari Bapak terkait strategi ataupun tindak lanjut yang akan Bapak lakukan di kelas seperti itu. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya dan percakapannya hari ini.